pada kesempatan hari ini ada yang berbeda ya. Apa yang berbeda? Orangnya, Bu. Iya, jadi kelasnya rame kali. Iya, betul. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kelas 2 dan kelas 3 belajarnya digabung karena guru kelas 2 sedang berhalangan tidak dapat hadir. Jadi kelas 2 belajarnya di kelas 3 dulu ya. Iya, Bu. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, Bang Riki, pimpin dulu doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah semuanya sudah berdoa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu akan mengabsen kelas 2. Sri Surya Bintari. Hadir, Bu. Elaulia. Saya, Bu. Oke, hadir semua. Ada yang tidak masuk kelas 2? Ada, Bu. Siapa? Noni. Oh, Noni. Nah, selanjutnya untuk kelas 3 Ibu absen ya. Sabina Putri. Saya, Bu. Serena. Saya, Bu. Baik, apakah ada yang tidak datang kelas 3? Datang semua, Bu. Oke, pinter-pinter kelas 3 datang semuanya. Hari ini kita belajarnya digabungkan. Jadi Ibu ke kelas 2 dulu ya. Kelas 2. Ya, Bu. Apakah kalian masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Ingat, Bu. Pembelajaran apa tadi? Keadaan cuaca, Bu. Iya, pinter. Ella nggak ingat? Enggak, Bu. Ya udah. Baik, iya, minggu semalam kita belajar tentang keadaan cuaca. Sekarang kita akan melanjutkannya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan membaca teks, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Kemudian, dengan menuliskan pokok-pokok informasi dari teks, peserta didik dapat menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dalam kalimat yang efektif. Nah, selanjutnya kelas 3, apakah masih ada yang ingat pembelajaran kita yang kemarin? Masih, Bu. Pembelajaran apa, Serena? Sumber daya alam, Bu. Iya, pinter. Minggu kemarin kita belajar tentang sumber daya alam. Dan saat ini kita akan melanjutkan tentang sumber daya alam juga. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengamati teks visual, peserta didik mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Kemudian dengan diskusi dan pemecahan masalah, peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Dan selanjutnya dengan diskusi dan pemecahan masalah, peserta didik mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Baik, itu tadi tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita yang hari ini ya, kelas 3. Baik, sebelumnya Ibu akan membagi kelompok baik yang kelas 2 ataupun yang kelas 3. Nah, Ibu ke kelas 2 dulu ya. Baik, kelas 2. Di sini ada teks tentang cuaca dan perubahannya. Ibu akan baca, kemudian setelah Ibu baca, kalian akan mengamatinya ya. Nah, cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Itu tadi merupakan teks visual tentang cuaca dan perubahannya. Setelah itu kalian amati teks tersebut dan Ibu akan lanjut
dulu ke kelas 3 ya. Baik kelas 3, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Nah, di sini ada pengertian tentang sumber daya alam. Jadi, Ibu akan menjelaskannya terlebih dahulu, kemudian nanti kalian diskusikan sesuai kelompok yang sudah Ibu bagi ya. Baik, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang dapat digunakan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apa sih itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dibentuk kembali oleh alam dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dibentuk kembali oleh alam dalam waktu yang relatif singkat. Baik, apakah kelas 3 ada yang ingin dipertanyakan tentang sumber daya alam? Tidak ada? Baik kelas 3, setelah Ibu jelaskan tentang sumber daya alam, di sini ada contoh gambar dari sumber daya alam tersebut. Nah, Ibu minta tugasnya yaitu kalian ceritakan apa sih makna dari gambar tersebut atau ceritanya bagaimana. Kemudian sebutkan peristiwa pada gambar yang mendukung alasan kalian tersebut sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Baik, selanjutnya di sini ada gambar keadaan cuaca. Jadi, Ibu memberi tugas ke kelas 2 per kelompok yang sudah kita bagikan tadi. Jadi, Ibu minta untuk kalian merangkai kata atau menceritakan keadaan yang sesuai dengan gambar tersebut. Tadi kan Ibu sudah jelaskan tentang keadaan cuaca ya. Jadi, apakah kelas 2 bisa mengerjakan tugas yang Ibu suruh? Bisa, Bu. Baik kelas 3, apakah tugas yang Ibu suruh tadi tentang mengamati gambar sumber daya alam sudah siap? Sudah. Baik, selanjutnya Ibu akan memberi tugas untuk menuliskan gagasan pokok dari gambar yang sudah Ibu beritahu tadi. Nah, selanjutnya tugas itu akan kita bahas minggu depan ya. Kita akan membahasnya di pertemuan yang selanjutnya. Oke kelas 3, jadi Ibu beri tugasnya di rumah lalu kita bahas minggu depan. Dan tugas itu adalah per kelompok. Baik kelas 2, apakah tugas yang Ibu suruh tadi sudah siap? Nah, jika belum siap, kita akan membahasnya minggu depan atau di pertemuan selanjutnya. Karena jam belajar kita sudah habis. Jadi, Ibu akan bertanya kepada kalian, apa sih kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini? Nah, jadi kesimpulannya adalah cuaca ialah keadaan udara pada suatu waktu yang meliputi suhu, tekanan, kelembapan, angin, dan awan. Cuaca dapat berubah-ubah seiring waktu, dapat dengan rentan waktu cepat atau lama. Tidak heran jika terjadi perubahan cuaca dari panas ke hujan dalam waktu yang cepat, karena cuaca bisa saja berubah-ubah. Baik, selanjutnya kelas 3, apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Apakah ada yang bisa menjelaskan? Baik, Ibu saja yang menyimpulkannya ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang dapat digunakan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu apa? Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Baik, kelas 2 dan kelas 3 selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.